Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahid Masyudi, dan juga kelompok saya ada Sukma Ayu Devi, ada Itikotul Azizah, dan juga ada Prasastia Maudita Putri. Pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis ini, kami akan menjelaskan materi terkait dengan najis dan hadas. Hal pertama yang akan kami bahas yaitu pengertian najis dan hadas. Kata najis berasal dari bahasa Arab yaitu an-najasah, yang artinya kotoran. Sedangkan menurut istilah, najis adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci, seperti ibadah sholat ataupun tawaf. Nah, jadi ketika kita melakukan ibadah, baik itu sholat ataupun tawaf, maka pastikan diri kita bebas atau terhindar dari benda yang terkena najis. Kemudian ada hadas. Kata hadas berasal dari kata bahasa Arab al-hadatsa, yang artinya menurut bahasa adalah sesuai peristiwa, atau dapat diartikan kotoran atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah, al-hadatsa atau hadas yaitu berarti keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menyebabkan tidak sahnya dalam melakukan ibadah tertentu. Kemudian ada macam-macam najis dan hadas beserta tata cara membersihkannya. Yang pertama, najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada najis mukhaffafah, atau yang sering disebut sebagai najis yang ringan. Yang termasuk najis mukhaffafah itu adalah air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan ataupun minum sesuatu apapun melainkan hanya ASI. Adapun cara membersihkan najis mukhaffafah itu tersendiri, yaitu dengan cukup memercikkan air kepada benda yang terkena najis mukhaffafah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, an Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bibni laha shaghir lam yakulit ta'am ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanasohahu walam yaghsilahu. Yang artinya diceritakan dari fanasohahu walam yaghsilahu, yang artinya diceritakan dari Ummu Qais bahwa ia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa anak kecil, anak kecil itu yang tidak mengonsumsi apapun melainkan hanya ASI. Kemudian ia meletakkan anak kecil itu di pangkuan Rasulullah. Setelah dipangku oleh Rasulullah, anak kecil tersebut kencing di baju Rasulullah. Nah, kemudian beliau atau Rasulullah ini minta tolong diambilkan air. Kemudian beliau cukup memercikan airnya ke bajunya tersebut tanpa membasuhnya. Hadis riwayat Bukhari.
najis mutawasito, artinya najis yang sedang. 1. Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maita", yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, darah. Semua macam darah adalah najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir", yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Jika darah itu sedikit, maka darah itu dapat dimanfaatkan, seperti darah nyamuk yang melekat pada badan dan pakaian, darah bisul, dan darah terkena luka kecil. Yang ketiga adalah nanah, yaitu darah yang tidak sehat dan sudah membusuk. Yang keempat, kotoran manusia dan kotoran hewan. Semua benda, baik yang padat maupun yang cair, yang keluarnya dari kupul atau dubur, manusia atau binatang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surah Al-Maidah ayat 90. Najis mutawasito dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah, yaitu najis mutawasito yang masih kelihatan wujud, warna, dan baunya. Yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis mutawasito yang diyakini ada tetapi sudah tidak terlihat wujudnya, warna, dan baunya. Contoh, air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian. Cara mensucikan najis mutawasito ainiyah dengan menghilangkan najis tersebut dan membasuhnya dengan air sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Sedangkan hukmiyah cukup dengan memercikan air. C. Najis mughalladho, artinya najis yang berat. Yang termasuk najis mughalladho adalah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, dihilangkan sifat najisnya, lalu dibasuh dengan air sebanyak 7 kali dan dengan debu di awal basuhan, sebagaimana hadis berikut. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kab ayat silahu sab'a marratin aulahun nabi tarob, yang artinya sucinya tempat dari peralatan salah seorang di antaramu apabila dijilat anjing, hendaknya dicuci 7 kali. Permulaan dari 7 kali itu harus dengan tanah atau debu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Macam-macam hadas dan cara membersihkannya. Hadas ada 2 macam, yaitu yang pertama hadas kecil. Keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus wudhu, atau jika tidak ada air atau ada halangan, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil ialah: yang pertama, karena keluar sesuatu dari salah 2 pintu, yaitu kupul dan dubur. Yang kedua, karena hilang akalnya disebabkan mabuk atau sakit. Yang ketiga, karena persentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan mahramnya dan tanpa ada batas yang menghalangnya. Yang keempat, karena menyentuh kelamin baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan dan jari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man massa dzakirahu falyatawaddo. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang kedua, yaitu hadas besar. Yang dimaksud dengan hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci, maka ia harus mandi, atau kalau tidak ada air atau ada halangan, maka diganti dengan tayamum. Hal-hal yang menyebabkan orang berhadas besar ialah: yang pertama, bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idat taqo hitanani faqad wajabal khuslu wa in lam yunzil.
yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bertemu dan khitan maka sungguh ia wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, keluar mani baik karena mimpi atau sebab lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ani bani Sa'idin Khuduri anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala innamal ma'u min Sa'id Al-Khudri radhiyallahu alaihi wasallam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu dari air. Maksudnya wajib mandi karena keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sebagai berikut. Wa anni bani Abbas radhiyallahu anhuma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata an rahilatihi fama taghsiluhu bima'i wasidri waqaffinu fi taubain. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah bersabda tentang orang yang meninggal karena terjatuh dari kendaraannya, mandikanlah dengan air dan bidara dan kafanilah dengan 2 kain. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang keempat, haid, menstruasi, yaitu darah yang keluar dari wanita yang telah dewasa pada setiap bulan. Yang kelima, nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan. 6, wilada, melahirkan anak. Cara menghilangkan hadas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum warjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, hadas besar, dengan mandi besar. Wa in kuntum junuba fatahharu. Artinya, maka apabila kalian junub, maka bersucilah. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu yang pertama, najis yaitu suatu kotoran yang membuat tercegahnya keabsahan sholat tanpa ada hal yang dapat meringankan hingga kita menghilangkan najis tersebut. Yang kedua yaitu hadas, di mana keadaan tidak sucinya seseorang hingga membuat tercegahnya keabsahan dalam beribadah. Yang ketiga, perbedaan antara najis dan hadas. Najis dapat kita temukan di badan, pakaian, dan tempat, sedangkan hadas terkhususkan hanya kita temukan di badan. Yang kedua, najis dan hadas sama-sama menghalangi keabsahan sholat, tetapi najis tidak membatalkan wudhu, hanya cukup menghilangkan dan membersihkan kotoran tersebut. Sedangkan hadas kita harus bersuci kembali dengan wudhu, mandi, dan tayamum atau tayamum. Najis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama najis mukhafafah, mutawasito, dan mughalado. Najis mutawasito sendiri dibagi menjadi 2 cabang, yaitu ainiyah dan hukmiyah, yang dimana ainiyah ini cara mensucikannya dengan dihilangkan rasa, bau, dan warnanya. Sedangkan hukmiyah cukup dibasuh dan dialiri dengan air. Sedangkan hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Di mana hadas asghar ini hadas yang kecil, dan kita cukup dengan berwudu. Sedangkan hadas akbar yaitu hadas yang besar dan bersucinya kita harus dengan mandi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.